Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di pertemuan keempat di mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Dalam bahasan kali ini kita akan fokus membahas tentang hukum tata negara, khususnya melihat HTN ini dalam perspektif keindonesiaan. Jadi bukan tata hukum negara lain secara umum, tapi lingkupnya adalah hukum tata negara di Indonesia atau hukum HTN positif di Indonesia, alias Jus Constitutum tentang HTN di Indonesia. Ya. Jadi bahasan kita kali ini ingin membahas bagaimana negara kita ditata, di-manage sedemikian rupa supaya dalam kehidupan tata negaranya ini teratur. Biar teratur bagaimana? Lewat lembaga-lembaga negaranya terlebih dahulu yang diatur. Perlu penyusunan lembaga-lembaga negara. Jika dulu pada zaman dahulu kala, sebelum kita kenal peradaban republik, demokrasi dan seterusnya, kekuasaan negara hanya dipegang oleh satu orang saja, seorang penguasa. Biasanya ini ada dalam tradisi kerajaan atau monarki. Kalau dalam monarki, ya jelas relasinya hanya antara penguasa dengan rakyatnya, raja dengan rakyatnya saja. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin modernnya peradaban, kita mengenal lembaga-lembaga negara yang mempermudah dan memperjelas supaya kepentingan masyarakat, kepentingan warga negara maupun kepentingan penguasa itu dapat diakomodir dengan baik. Kalau dalam lingkup peradaban kita sekarang, penataan negara ini sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan warga negara. Jadi penataan seluruh organ-organ negara, nanti keberadaan organ-organ negara, orang-orang yang duduk dalam lembaga negara tidak punya kepentingan lagi di dalamnya secara pribadi. Kepentingannya adalah kepentingan umum, yakni kepentingan bersama warga negara. Selama apa yang dilakukan oleh pejabat negara yang ada di pos-pos kekuasaan negara, ia berhasil menjalankan fungsi dan kewenangannya, that's okay. Dan nanti ada aturan-aturan, namanya aturan hukum tata negara, untuk mengatur diantaranya tentang fungsi dan kewenangan organ negara tadi, supaya tidak melampaui batas, tidak excessive power, tidak korupsi. Korupsi ini hubungannya dengan pelampauan kewenangan. Kalau kewenangannya melampaui dari kewenangan yang dimaktubkan dalam regulasi peraturan perundang-undangan, ini bisa disebut sebagai tindakan korupsi. Yuk kita lihat bagaimana negara Indonesia menata kehidupan tata negaranya. Itulah hukum tata negara alias HTN. Yuk. Ya, kita di sini ya posisinya pertemuan keempat. Yuk, next. Ya, ini hal-hal yang akan dikaji pada pertemuan kali ini. Yuk. Dimulai dari istilah pengertian dulu, HTN. Karena kita menyerap ilmu dari berbagai negara, ini kita masih ada kaitannya dengan PIH ya, pengantar ilmu hukum. Kita nanti dalam pembahasan kali ini, cara pembahasannya kita lihat bagaimana fokus HTN dibahas dalam perspektif PIH, kemudian kita fokus melihat dalam perspektif keindonesiaan, bagaimana ilmu hukum secara umum ini diterapkan secara khusus dalam konteks keindonesiaan. Ya oleh karena itu, dari sisi keilmuan, dari sisi PIH-nya, ada banyak macam istilah, pengertian, konsep yang di luar dari Indonesia, dan ini berlaku secara umum ya di berbagai dunia internasional. Namanya ilmu hukum itu berlakunya universal. Nah, kita melihat bagaimana pengistilahan dari negara lain dalam mempelajari tentang HTN, hukum tata negara. Dalam literatur Belanda dikenal dengan istilah Staatsrecht. Staat itu negara, recht itu hukum, hukum kenegaraan, itu bisa di Indonesia kan demikian. Kalau Inggris dikenal dengan istilah constitutional law atau hukum konstitusi. Karena tata negara itu memang fungsi utamanya adalah membahas tentang konstitusi. Konstitusi ini punya arti penting dalam menata kehidupan ketatanegaraan. Karena konstitusi ini itu sumber utama atau menjadi patokan
Konstitusi ini adalah sumber hukum untuk menentukan dan dipandang sebagai patokan untuk mempelajari tapi juga untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan. Kemudian Verfassungsrecht, ini serapan dari Jerman. Verfassungsrecht, hukum tentang bagaimana pengelolaan negara ini berjalan di satu negara. Kalau Prancis ada droit constitutionnel, hukum konstitusi ya, seperti itu. Kemudian ada pengertian secara luas dan sempit mengenai HTN ini. Secara luas, yang namanya HTN ini melingkupi HTN dan HAN. Tadinya HAN, hukum administrasi negara, ini tidak terpisah dengan HTN. Yang namanya HTN ini adalah bagian, yang namanya HAN, hukum administrasi negara ini adalah bagian dari hukum tata negara secara luas. Karena bagaimanapun juga adanya administrasi negara dengan tata negara ini punya hubungan yang erat. Hubungannya apa? Kita lebih enak membicarakan kalau tata negara ini kaitan dengan kita lihat dari sisi penteorisasiannya dulu ya. Dari teori trias politikanya Montesquieu, ada pembagian kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, sama kekuasaan yudisial. Legislatif, eksekutif, sama yudisial. Nah, kalau HTN ini mempelajari tentang 3 lembaga yang diteorisasikan oleh Montesquieu tadi, baik legislatif, eksekutif, sama yudisial, diatur dalam HTN. HTN ini menjadi patokan utama untuk mempelajari bagaimana fungsi-fungsi kenegaraan yang diperankan oleh legislatif, eksekutif maupun yudisial berjalan dalam satu negara. Nah, kalau HAN bagaimana Pak? HAN ini hanya mengatur dari satu kekuasaan HTN saja, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan pemerintahan. Ya, perlu diingat ya, yang namanya HAN ini hanya meneliti tentang fungsi pemerintahan saja, fungsi eksekutif saja. Dan bagaimana nanti eksekutif menjalankan tata hukumnya dalam lingkup hukum tata negara secara luas. Bagaimanapun juga yang namanya presiden maupun menteri, ketika mereka menjalankan kewenangannya, kewenangannya ini nanti mempunyai hukum sendiri. Perilaku-perilaku yang akan dilakukan oleh presiden, menteri, gubernur, wali kota, ini hukum yang mengatur perilaku mereka ada di hukum administrasi negara, di HAN-nya. Jadi yang fokus lembaga-lembaga negara yang khusus menangani tentang pemerintahan ini memakai patokannya adalah hukum administrasi negara. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau HTN ini lebih luas, tidak hanya fungsi eksekutif saja, dari legislatif maupun yudisial. Lembaga legislatifnya apa? Di Indonesia nanti ada MPR, DPR, DPD, termasuk presiden. Presiden itu selain menjalankan kekuasaan eksekutif juga menjalankan kekuasaan legislatif. Ada 2 fungsi yang diperankan oleh presiden. Kemudian kalau yudisial siapa yang megang kekuasaan yudisial? Yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi saja. 2 lembaga tersebut. Nah, itu ya tadi secara luas, nanti kita bahas lewat perspektif PIH. Nah, secara keindonesiaan kita akan melihat seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian Oppenheim untuk menjelaskan perbedaan antara HTN dengan HAN. Ini HAN hanya mengatur negara dalam keadaan bergerak, dalam arti sisi pemerintahannya saja. Negara tidak bisa bergeraknya atau dinamika satu negara ini akan kelihatan dari sisi pemerintahannya. Sedang dalam keadaan statis, dalam keadaan diam, ini melihatnya dari unsur HTN-nya, tata negara. Karena tata negara ini lebih menunjang dari sisi stabilitas. Ingat ya, kalau HTN yang kita pelajari kali ini lebih melihatnya dari fungsi stabilitas negara. Kalau HAN nanti fokus membahas tentang dinamika tata kelola negara. Dari unsur pemerintahannya, dinamika pemerintahan negara. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, next. Pengertian-pengertian dari para ahli hukum tata negara, antaranya Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, menyatakan bahwa namanya HTN ini adalah peraturan yang mengatur organisasi negara, terus kemudian hubungan alat-alat kelengkapan negara dalam garis vertikal horizontal,
kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Ya, organisasi dari ketenagakerjaan yang namanya organisasi tentu ada organ-organ, struktur, ada strukturnya. Ada kalau organisasi pada umumnya, teman ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, udah ada ketua bidang. Seperti itu. Nah, ada lembaga-lembaganya, ada organ-organnya sebagai pelengkapnya. Kemudian di situ juga mengatur relasinya, relasi antara ketua dengan sekretaris bagaimana, kemudian relasi ketua dengan ketua bidang bagaimana, kemudian antara ketua dengan anggota bagaimana. Nah, relasi-relasi ini dibagi menjadi dua, ini relasi vertikal sama horizontal. Relasinya bagaimana? Kita mengenal hanya relasi koordinasi sama subordinasi. Kalau koordinasi hanya mengkoordinir. Koordinasi ini bisa berarti bahwa antara dua belah pihak, dua lembaga ini kedudukannya setara, tidak ada yang lebih tinggi. Makanya tidak bisa melakukan yang namanya koordinasi ini hanya memberikan wacana lah supaya tujuan bersama ini bisa dibahas, dianalisis, dan dieksekusi bareng-bareng. Nah, berbeda dengan subordinasi. Kalau tadi koordinasi ya, kalau subordinasi, SUB ordinasi, berarti ada hubungan atasan sama bawahan. Adanya hubungan atasan sama bawahan. Nah, tuan dengan majikan ini ya hubungan yang subordinasi. Nah, menteri dengan presiden hubungannya koordinasi apa subordinasi? Ya jelas subordinasi. Nah, bagaimanapun juga menteri itu bawahan presiden. Menteri harus manut sama presiden. Presiden fungsinya hanya mensubordinasi, menekan kalau perlu. Kalau menterinya tidak mampu melaksanakan instruksi dari presiden, ya udah ganti saja, reshuffle. Nah, seperti itu. Nah, Karta Saputra relatif sama ya pemberian pengertiannya tentang HTN, tentang organisasi kelengkapan negara, hubungan alat kelengkapan negara, dan garis vertikal horizontal sama. Nah, beserta kedudukan warga negara beserta hak asasinya ya relatif sama. Kemudian proximity acidity menyatakan HTN dalam keadaan hubungan tata negara yang statis ya, seperti pemberian makna dari Oppenheim tadi, mengatur hubungan antara lembaga negara dan antara negara dengan warga negara. Gitu ya, ada relasi seperti relasi penguasa dengan yang dikuasainya. Juga ada relasi antar organ penguasa negara, seperti ya relasi antara legislatif sama eksekutif. Ini punya relasi. Kemudian ya kalau ini seperti pembagiannya Oppenheim tadi, luas dan sempit. Next, disimpulkan ya ini relatif sama ya, pengertian dari para ahli ini memberikan pemahaman awal bagi kita secara garis besar tentang apa itu hukum tata negara. Intinya apa tadi? Mengatur organ-organ negara, dan hubungan ini mempunyai relasi vertikal horizontal. Antara lembaga negara harus punya relasi dengan warga negara yang dikuasai. Antara rakyat dengan penguasa itu harus ada relasinya. Tinggal penguasa itu yang menjalankan kekuasaan apa tadi? Legislatif, eksekutif, ataupun yudisial. Bisa ada relasinya. Yuk, nah kita lihat objek bahasan HTN. Yang jadi objek pembahasan HTN itu tentu adalah negara. Negara dalam konteks waktu dan tempat tertentu ya, Indonesia di waktu sekarang. Ya bisa juga kita melakukan pembahasan di masa Orde Baru, di mana konfigurasi hukum tata negaranya berbeda dengan sekarang. Karena HTN dulu dengan tata negara Indonesia pada zaman dahulu, di masa Orde Baru, di masa Orde Lama, di masa Reformasi, dan di masa sekarang ini tentu juga mengalami perbedaan. Itu bisa dilihat dari konfigurasi lembaga-lembaga negaranya. Ya, dari HTN-nya. Itu. Kemudian ruang lingkup kajiannya ya, fokus ruang lingkupnya dari sisi organ kenegaraannya, organisasi negara. Kata lain organ negara adalah lembaga negara atau lembaga tinggi negara. Ya, ini punya hubungan satu dengan yang lain, punya relasinya diatur koordinasi atau subordinasi.
Misalnya DPR dengan presiden ini hubungannya tidak subordinasi karena presiden bukan bawahannya DPR. Dalam membuat undang-undang, dua lembaga ini harus berkoordinasi. Bisa mengkoordinasikan pengusulannya siapa? Dari DPR atau dari DPD atau dari presiden. Nah, semuanya harus dikoordinasikan dalam membuat undang-undang. Silahkan disusun dari RUU. Sebelum jadi RUU, bikin naskah akademiknya, misalnya seperti itu. Yuk, next. Sumber kaidah tata negara. Nah, ya ini. Sumber kaidahnya ini. Undang-Undang Dasar 1945. Ingat ya, pakai dasar, Undang-Undang Dasar. Nah, regulasi ini adalah regulasi utama dan tertinggi dalam menyusun, membahas kewenangan tata negaraan. Nah, Undang-Undang Dasar ini juga lazim disebut sebagai ini loh, kata kuningnya K, alias konstitusi. Jadi kalau Anda mendengar kata konstitusi, langsung rujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa tidak lain? Karena kita di Indonesia paradigmanya adalah hukum positif dalam bentuk regulasi. Yang mempunyai hukum tertinggi di Indonesia apa? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini patokannya. Nah, Wiryono menyatakan bahwa yang namanya UUD 1945 ini adalah Supreme Law of the Land and the Highest Authority. Merupakan hukum tertinggi, Supreme Law, hukum tertinggi of the land. Nah, hukum tertinggi dalam suatu wilayah dan merupakan pemegang otoritas tertinggi. Maka otoritas tertingginya ada di mana? Di konstitusi. Nah, karena merupakan hukum tinggi, paling tidak UUD 1945 ini mengatur hal-hal pokok saja dalam tata negara. Nah, diatur tentang struktur, lembaga-lembaganya apa saja, keuangan negara, pertahanan keamanan negara, dan seterusnya. Nah, dari regulasi konstitusi yang tertinggi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi nanti ada undang-undang yang fokus membahas lebih lanjut dari nomenklatur yang telah disebutkan, yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini. Jadi ketika ada satu istilah, ada nomenklatur, ada suatu istilah tertentu, ini akan menjadi lembaga tersendiri yang nanti lembaga ini tidak hanya suatu jabatan dalam organisasi ya, tapi suatu istilah. Intinya apa yang disebut dalam Undang-Undang 1945 ini harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang khusus membahas tentang hal tersebut. Misalnya Undang-Undang Dasar kita, UUD 45 kita menyebut tentang MPR, DPR, DPD. Nah, itu harus ada undang-undang yang secara khusus menyebutkannya ya. Kita mengenalnya nanti ada undang-undang, di sini ada undang-undang MD3. MD3 itu apa? MPR, DPD, DPR, kemudian DPRD, ya, seperti itu. Ya, ini fokus membahas. Undang-undang dasar kita mengatur tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nanti harus ada undang-undang tentang MA, ada undang-undang tentang MK. Nah, karena khusus mengatur hal tersebut. Kemudian ada masyarakat hukum adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat. Diantaranya apa? Undang-Undang Desa. Karena Undang-Undang Desa itu mengatur bentuk masyarakat hukum adat yang disebutkan dalam konstitusi kita. Jadi intinya ini konstitusi kita itu menjadi aturan tertinggi dan nanti diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang secara teknis membahas lebih lanjut, lebih detail. Itu ya, bisa dipahami ya. Pokoknya patokannya ini loh, konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi diatur lanjut dalam undang-undang yang terkait. Oke, next. Mana ya? Sumber hukum HTN, sumber hukum material sama formil. Ingat kalau dengar kata formil ini terkait dengan material, terkait dengan substansi, muatannya. Kalau formil terkait dengan prosedurnya atau pembentukannya, mekanismenya, atau lembaga yang membentuknya, itu terkait dengan formil. Kalau material ini substansinya.
substansi dari tata negara ada dalam proklamasi Pancasila maupun pembukaan UUD 1945. Kemudian setelah berjalannya kekuasaan itu ada juga mekanisme dalam ilmu hukum yang khusus tentang membahas HTN juga dipakai dalam membentuk, mengevaluasi, merevitalisasi lembaga-lembaga negara kita supaya lebih canggih lagi, lebih sustainable lagi dalam menjamin kedaulatannya juga kesejahteraan rakyat seluruhnya. Seperti misalnya kehadiran lembaga negara Mahkamah Konstitusi MK itu hadir di masa reformasi. Ini seiring dengan mulai dirasa pentingnya, ini secara ilmu hukum ya, PIH, ini dalam bahasanya PIH. Secara ilmu hukum namanya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi atau menjadi bodyguardnya konstitusi ini semakin diperlukan untuk menjamin bahwa regulasi yang diatur dalam suatu negara ini sesuai dengan konstitusi. Berarti ada lembaga yang menjalankan fungsi sebagai bodyguardnya konstitusi. Konstitusi itu harus dikawal agar regulasi-regulasi yang diatur sesuai dengan konstitusi kita. Tidak mentah-mentah menjadi penguasa, menjadi presiden, menteri, atau siapa berjalan langsung membuat aturan seenaknya sendiri, itu nggak bisa. Harus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, konstitusi inilah yang menjadi panglimanya. Indonesia konstitusi kita apa? Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka keberadaan lembaga MK ini mulai diwacanakan, kemudian akhirnya disetujui menjadi bagian dari lembaga tinggi negara yang bersama MA, Mahkamah Agung, menangani masalah yudisial atau sengketa kewenangan. Sengketa terkait dengan regulasi supaya tidak melenceng dari konstitusi kita, makanya dinamakan Mahkamah Konstitusi. Ini bodyguardnya konstitusi. Kemudian secara formil ada regulasi-regulasi yang mengatur ini loh patokannya. Jadi kalau pengen lihat patokannya bagaimana substansi material ini berlangsung dalam kehidupan negara, perlu ada tata caranya. Nah, tata caranya ini sudah digariskan dalam regulasi-regulasi yang pernah diundangkan di Indonesia. Nah, diantaranya di TAP MPR S tahun 1966, ini di masa awal Orde Baru. Namun di masa Orde Lama dinamikanya ini terlalu dinamis. Nah, kalau terlalu dinamis bisa stabilitas itu tidak menjadi fokus perhatian utama. Kalau dalam pemerintahan masa Orde Baru yang menjadi orientasi utama keberhasilannya ada fokus pada masalah stabilitas. Maka di masa Orde Baru diundangkan ini TAP MPRS 66 yang di sini mengundangkan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi di situ saya mengatur hierarki. Yang namanya hierarki itu ada hubungan atasan bawahan. Kalau terkait hierarki peraturan perundang-undangan berarti ada aturan perundang-undangan yang berurutan berdasarkan tingkatannya. Jadi ada regulasi atasan, ada regulasi bawahan, ada regulasi yang tertinggi, tinggi, lebih rendah dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan ketika masa reformasi mulai diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004. Yang keduanya mengatur tentang peraturan perundang-undangan. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana dinamika peraturan perundang-undangan dari masa ke masa berdasarkan regulasi formal ini. Oke, bisa dipahami ya? Next. Nah, ini dia. Anda bisa melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada di tiap masa. Ini ada dinamika peraturan perundang-undangan. Di situ juga ada hierarkinya. Hierarki itu atasan bawahan. Kalau UUD 45 menempati posisi yang tertinggi. Di lanjutnya apa? Nah, ini ada perubahan tatanan hierarki peraturan perundang-undangan dari TAP MPR hingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di tahun 2004 hanya 5 peraturan perundang-undangan saja. Saya sering menyebutnya peraturan perundang-undangan itu istilah singkatnya adalah regulasi. Kalau nyebut peraturan perundang-undangan kan kelamaan. Nah, yang lebih singkatnya adalah kata gantinya adalah regulasi. Nah, ini regulasi di masa TAP MPR tahun 2000 ini sampai 7 regulasi. Item-itemnya ini semua. UUD, TAP MPR, undang-undang, Perpu, PP, Kepres, Perda. Nah, di masa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
diringkas menjadi 5 saja. Tahap MPR dihilangkan. Nah, ini tahap MPR kan nggak ada di sini. Nah, kemudian langsung undang-undang atau perpu itu sejajar dengan undang-undang. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, perda. Nah, di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini sama-sama masa reformasi ya. Masa-masa reformasi kita mengalami perubahan tatanan regulasi. Nah, di tahun 2011 keberadaan tahap MPR diadakan kembali. Ya, meskipun fungsinya ini belum terlalu jelas, mengingat MPR tidak produktif dalam membuat aturan regulasinya. Yang produktif ini loh, undang-undang, PP, Perpres, Perda kabupaten ini. Namun ketika lahirnya Undang-Undang Nomor berapa tahun 2016 ya, tahun 2016 muncul Undang-Undang Desa, Undang-Undang tentang desa. Undang-Undang Desa ini berarti apa? Juga mengatur bagaimana ketika desa membuat aturan hukum yang berlaku di wilayah sendiri. Tapi dengan lahirnya desa ini muncul aturan regulasi baru, yakni apa? Perdes atau peraturan desa. Itu ya, Perdes setelah lahirnya Undang-Undang Desa di tahun 2016. Yuk, ada iklan tuh. Perbedaan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, ini sama dengan head and sama hand, sama. Nah, pemerintahan ini hanya salah satu fungsi saja dari tata negara. Nah, kalau bentuk negara ini melihat susunan yang lebih luas dalam dengan konfigurasi organisasi kenegaraannya. Pemerintahan hanya dari sisi pemerintahannya, struktur organisasi pemerintahannya saja, lembaga eksekutif. Oke, next. Nah, ini loh bentuk negara, ada negara kesatuan, bentuk negara serikat. Ini bahasan PIH ya, pengantar ilmu hukum, dan kita bisa melihatnya langsung dalam konteks Indonesia. Gimana? Kalau Indonesia memakai konsep negara kesatuan. Bedanya apa negara kesatuan dengan negara serikat? Negara kesatuan ini kedaulatannya ada pada pemerintahan pusat. Kalaupun pemerintahan daerah punya kewenangan, kewenangannya ini, otoritasnya ini merupakan sebuah apa istilahnya kemarin ya, sebuah penyerahan tanggung jawab, semacam pemberian otonomi kepada daerah untuk melaksanakan kewenangan pusat. Jadi ada kewenangan pusat yang ada di daerah. Misalnya daerah mengutip pajak dari warga negara. Ini adalah kewenangan pusat yang diberikan kepada daerah. Kemudian pendidikan ini kewajiban pemerintahan pusat yang ada di pusat. Kemudian lewat Kemendiknas, kewenangan ini disubkan ke pemerintahan provinsi, daerah provinsi. Nah, seperti itu. Berbeda dengan negara serikat. Kalau negara serikat ini adalah kedaulatannya ada di negara bagian, ada di daerah. Daerah itu kemudian memberikan pelaksanaan kedaulatannya pada pemerintahan pusat. Jadi asal kedaulatannya berbeda. Nah, seperti halnya Amerika Serikat misalnya. Amerika Serikat ini setiap negara bagian punya kedaulatan hukum sendiri. Ada yang menganut sistem common law, pada umumnya common law sesuai dengan sejarahnya di Inggris, tapi ada satu negara bagian yang memakai sistem civil law seperti Perancis. Nah, di sini unsur Perancisnya, di negara bagian ini unsur Perancisnya lebih kuat. Nah, itu. Nah, silahkan Anda cari sendiri negara bagiannya mana. Itu ya, otonomi daerah. Yuk, next. Nah, kemudian dari sisi pemerintahannya dari sarahan ya, ada monarki terbatas, monarki parlementer, di mana sang monarki ini, sang raja bertindak juga sebagai kepala pemerintahan. Ada yang terbatas, monarki, bentuk negaranya monarki, tapi secara pemerintahan mengutus, lihat konstitusinya ini dibentuk perdana menteri untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Juga monarkinya kerajaan hanya sebagai simbol. Dari sisi pemerintahan disusun parlemen, yang menyusun pemerintahnya parlemen. Jadi dari parlemen ditunjuk PM-nya siapa, perdana menterinya. Di negara yang bentuk pemerintahnya republik, ada republik mutlak. Kalau republik mutlak itu masih
masih terlalu kuno ya, masih terlalu primitif. Ini hanya bisa berlangsung untuk suatu wilayah dengan populasi sedikit, di mana masih republik. Di sini kan intinya kan bagaimana pemerintahan berpusat bertumbuh pada rakyat. Kalau masing-masing bisa saling mengontrol. Di sini saling mengontrol. Belum ada tata cara perwakilan yang seperti kita kenal sekarang. Kalau kita sekarang sudah mengenal adanya teknologi hukum namanya konstitusi. Konstitusi itu juga teknologi hukum ya, di mana pembentukan pemerintahannya dijalankan atas konstitusi yang telah diatur. Juga republik parlemen, pemerintahannya dasarnya pada parlemen yang menentukan. Nah, Indonesia masuk yang mana? Ya jelas tidak monarki, tapi republik. Republik yang mana? Yang konstitusional. Nah, pemerintahan presiden ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangannya sebagai eksekutif terutama, dan kewenangan tambahnya sebagai legislatif bersama lembaga negara yang lain. Yuk. Nah, sistem pemerintahannya di Indonesia ini presidensial. Nah, ini ngomongin PIH ya, tapi PHI-nya dimasukkan di sini. Di Indonesia sistem pemerintahan presidensial. Ini lembaga negara di Indonesia. Oh, ini jelas PHI bukan PIH. Ini lembaganya MPR, DPR, MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MK. Ini lembaga negara di Indonesia. MPR terdiri dari DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Ini dari sisi rekrutmen keanggotaannya. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD 3 UD dan Undang-Undang MD 3. Silahkan Anda lihat dan cari sendiri. Nah, Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Wapres, dapat diberhentikan oleh MPR. Pemberhentiannya silahkan Anda lihat. Ini semua ada di konstitusi kita sebagai patokannya di Undang-Undang Dasar 1945. Ya, next. DPR, kekuasaan undang-undang, dipilih lewat pemilu, punya tiga fungsi: legislasi atau pengundangan, membuat undang-undang ya, kemudian penganggaran sama pengawasan pemerintahan. Sebagai anggota punya hak mengajukan pertanyaan, interpelasi, mengajukan usul dan pendapat. Hak imunitas di sini bukan berarti dia sebagai warga negara kebal hukum, melainkan dari sistem pemeriksaannya memerlukan persetujuan. Berarti dari sisi, kalau di polisi itu dari sisi penyelidikan dan penyidikannya ini memerlukan presiden. Nah, itu tidak polisi tidak bisa langsung menyentuh anggota DPR secara langsung, tapi ia harus izin pada presiden terlebih dahulu. Misalnya KPK ingin menangkap seorang menteri karena terlibat korupsi, ia harus izin presiden terlebih dahulu. Gitu. Undang-Undang MD 3. Ayo next. DPD ini perwakilan daerah ya, bisa dilihat di dalam MD 3 juga. Tentang dia sebagai wakil daerah itu bagaimana bisa menyuarakan, mengakomodasikan kepentingan daerah dalam kehidupan nasional di pusat. BPK tentang keuangan. Ya, silahkan Anda baca sendiri ya. Mereka juga tidak berdiri sendiri, juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, dengan DPR, DPRD, dan presiden, seterusnya. Ya, MA ini salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Dan ini yang paling utama dan yang asli. Awalnya Mahkamah Agung. Sebelumnya nanti akan ditambahkan dengan Mahkamah Konstitusi. Memerlukan pemegang kekuasaan yudisial bersama MK, kekuasaan yudisial bersama MK. MA juga nanti mengadili peradilan di tingkat kasasi. Kalau peradilan di tingkat bawahnya dipegang oleh ini loh. Ada peradilan umum, agama, militer, sama tata usaha negara, lewat ada peradilan. Dan peradilan di bawahnya kasasi apa? Kasasi di level yang paling tinggi ya. Kasasi di bawahnya. Kasasi apa? Banding. Pengadilan banding. Kalau banding ke pengadilan tinggi. Kalau di bawahnya banding apa? Gugatan. Kalau gugatan di pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama ini ada di kota-kota ataupun kabupaten.
Gitu ya. Ya. MK, nah, silahkan Anda baca ya. MK memegang kekuasaan yudisial bersama MA, menguji konstitusi karena ini bodyguardnya konstitusi. Kemudian memutus pembubaran partai politik, proses tentang hasil pemilu, sengketa kewenangan, gitu ya. Kemudian juga nanti menentukan apakah presiden ini bisa diimpeach ya. Kemudian ini bukan pelanggaran presiden, hal ini bisa diimpeach, presiden bisa diimpeach. Yuk, KY, ingat ya, KY itu singkatannya apa? Komisi Yudisial. KY itu komisi yudisial. Meskipun namanya yudisial, lembaga ini tidak menjalankan kekuasaan yudisial, tapi ke arah administrasi dari peradilan. Komisi yudisial itu sekali lagi tidak menjalankan kewenangan yudisial, hanya menjalankan sisi administrasi yudisial. Nah, dan kewenangannya ini semakin digerus oleh MA karena MA, Mahkamah Agung ini tidak mau diatur oleh komisi yudisial. Ya, MA dan MK tidak mau diatur oleh komisi yudisial. Dan kalaupun komisi yudisial mengatur mereka, karena ini terkait dengan penunjukan hakim dan seterusnya, ini kan pengusulan hakim agung lewat ini, hanya terbatas ini. Selebihnya relatif kekuasaan komisi yudisial ini tidak ada karena yang diambil alih oleh penguasa yang langsung, yakni MA dan MK. Ini ya, karena memang secara konstitusional komisi yudisial ini tidak menjalankan kekuasaan yudisial. Ini dari sisi administrasinya saja. Kemudian HAM, nah, sumbernya diantaranya Universal Declaration of Human Rights. Ini covenant lainnya, SIDO, ICCPR, ICSCR. Silahkan Anda cari sendiri, silahkan Anda googling ya. Nah, ini pengakuan hak asasi manusia juga bisa diwujudkan dalam konstitusi kita. Bahwasanya konstitusi kita sebenarnya juga melindungi HAM loh. Tapi karena perkembangan zaman ada desakan supaya covenant internasional dari internasional ini dimasukkan menjadi bagian dari konstitusi kita. Nah, berarti konstitusi kita tidak murni nasionalis saja lagi, tapi sudah dicemari oleh politik-politik HAM dari luar ke dalam konstitusi kita. Itu lewat amandemen ke berapa? Itu ya, itu aja. Silahkan diskusikan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibaca-baca saja. Yuk. Assalamualaikum. Saya Iwan Sinova. Assalamualaikum.